Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan beberapa syubhat ahlul kalam untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang pertama, ada yang masih ingat? Aba Ayyub. Syubhat yang pertama, cuman ya, bakil. Naam, ahsant. Naam. Dakwaan adanya kontradiksi antara akal dan dalil, di mana ahlul kalam mengatakan bahwa adanya kontradiksi antara dalil dan akal. Kemudian mereka sepakat, yakni ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang satu spesies dengan mereka sepakat mengedepankan akal. Mereka sepakat mengedepankan akal dibandingkan an-naql, yakni dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika mereka mendapatkan ada dalil yang bertentangan dengan akal mereka, dan akal mereka dibangun di atas pemahaman Aristoteles, Aflaton, Al-Farabi, Ibn Sina, dan yang semisal dengannya di antara ahlu filsafat Yunani atau filsafat yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Taib, apa yang dilakukan mereka ketika mendapatkan ada dalil kontradiksi dengan konsep akal mereka? Mereka menempuh 3 cara. Sudah kita sebutkan kemarin. Ada yang masih ingat? Ini khulasah, ringkasan kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Aba Rizki. Naam, ahsant. Yang pertama, menolak kesahihan dalil tersebut, khususnya hadis ahad. Hadis ahad, dan kemarin kita bantah juga bahwa pembagian hadis kepada mutawatir dan ahad, kemudian menerima hadis, tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah, ini bid'ah ahli kalam. Sudah kita sebutkan, terbantahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib, yang kedua, kalau di dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, apa langkah mereka? Abu Ayyub. Nah, mereka memalingkan dalil atau zahir dalil, atau memalingkan lafaz dari zahirnya, atau udah kita sebutkan tahrif. Makanya istilah-istilah yang kita bahas sebelumnya, masalah tahrif, berapa pelajaran kita bahas itu, harusnya jangan lagi lupa, kan gitu. Harus udah mungkin di pemahaman kita. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung lagi. Kenapa kita di awal kita sebutkan khusus pembahasan tahrif, pembagiannya, maknanya, ta'wil, ta'til, tamtsil, supaya itu tadi, ketika kita mengulang-ulang istilah ini udah nggak asing lagi. Sudah nggak asing lagi bagi kita. Taib. Kemudian yang ketiga, Bang Arun masih ingat? Nah, membiarkan lafaznya dan mengatakan Allahu a'lam maknanya, menolak maknanya secara zahir, yakni tafwid. Nah, dan inilah konsep ahlul kalam ketika mendapatkan apa? Ketika mendapatkan dalil
seolah kontradiksi dengan akal mereka. Udah kita sebutkan bantahannya bahwa ini ahlul bidah yang mengatakannya. Yang pertama kali mengedepankan akal adalah iblis. Udah kita sebutkan, hakikatnya mereka mengikuti iblis. Nah, kemudian syubhat yang seterusnya atau yang kemarin kita bahas, kontradiksinya antara atau menerima hadis mutawatir tapi tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Ini juga terbantahkan. Pertama, keumuman ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang datang dari Rasul maka wajib kalian ambil, tanpa membedakan antara hadis ahad atau hadis mutawatir, dan tanpa membedakan antara perkara muamalah atau perkara akidah. Kemudian juga fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada ayat banyak dalam Al-Qur'an. Begitu juga ayat secara rinci menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, dan Mu'adz ibn Jabal satu orang, tapi diutus Nabi untuk mengajarkan akidah. Ini kan khabar ahad berarti. Hadis ahad berarti hukumnya gitu. Konsepnya itu khabar ahad. Maka ini tertolak secara apa? Secara dalil dari Al-Qur'an. Begitu juga Allah menyebutkan walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan juga sekiranya ada sebagian kelompok yang bergegas menuntut ilmu, ta'ifah. Ta'ifah kata para ulama di antara Imam Bukhari dan selainnya, ta'ifah itu yutlaqu ala wahid wa aktsar. Yutlaqu ala wahid, yakni disebutkan untuk mengungkapkan satu orang atau banyak. Ini menunjukkan apa? Khabar ahad, kan gitu. Nah, begitu juga secara akal bahwa apa? Khabar ahad apabila dibarengi dengan qarinah sehingga menunjukkan keyakinan seperti di Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim, maka sudah cukup memberikan keyakinan gitu. Tidak perlu lagi apa? Meragukannya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya di antara syubhat yang didengungkan ahli bid'ah untuk menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pembahasan yang sangat urgent karena ini di antara usul yang berjalan orang-orang ahlul kalam, di antaranya Asy'ariyah, untuk menolak sifat Allah. Baik. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin, da'wa al-majaz atau da'wa al-majaz fi nususi as-sifat. Dakwaan adanya majaz di dalam dalil yang menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, masalah majaz, sebagaimana disebutkan para ulama, kayaknya hampir di setiap bahasa yang digunakan manusia untuk berbicara ada unsur majaz, ada konsep majaz. Ketika kita belajar bahasa Indonesia dulu waktu SD, ana masih ingat juga, kita belajar masalah majaz, pengertian majaz, kan gitu. Di antaranya majaz itu salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Kemudian majaz dalam bahasa Indonesia ada namanya majaz perbandingan, ada majaz sindiran, ada majaz penegasan, ada majaz pertentangan, ada juga majaz personifikasi, ada alegori, ada metafora, ada metonimia, ada majaz asosiasi, majaz hiperbol, dan seterusnya. Ada banyak pembagian majaz di bahasa Indonesia. Dan konsep majaz ini mungkin bisa didapatkan di setiap bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Ma nurid yani kalam ala majaz fi bahasa Indonesia. Tapi itulah yang dikatakan al-qadar al-mushtarak, kadar yang berserikat antara bahasa. Kadar yang berserikat antara bahasa. Baik, kita baca muqaddimah dari muallif. Al-Arabu
kanu la ya'rifuna mustalah al-haqiqah wal majaz fi kalamihim. Orang-orang Arab dahulu tidak mengenal ada istilah hakikat dan majaz pada ucapan mereka. Jadi majaz kebalikannya hakikat. Majaz kebalikannya hakikat. Li'annahum arafu ma kanu yatakhatabuna bihi li fasahatihim wa ilmihim bil arabiyyah. Kenapa? Karena orang-orang Arab mengetahui bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Karena fasihnya mereka dan cerdasnya mereka dan fahamnya mereka terhadap konsekuensi dari bahasa Arab. Walidzalika lam najid kalam al-Arab wala kalam as-salaf min as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan annahum yatakallamuna fi kalamihim aw fi nusus syar'i ma yata'allaqu bil haqiqati aw bil majaz li'annahum 'arafu al-murad wa muqtada al-alfaz wa li'annahum ahlu al-fasahah. Udah kita sebutkan juga, tidak pernah kita dapatkan di ucapan Nabi SAW, di ucapan para salafus saleh dan di ucapan para sahabat bahwa mereka ada membagi ucapan itu menjadi majaz dan hakikat. Ada hakikat dan majaz. Enggak ada kita dapatkan Nabi berkata oh ini majaz atau para sahabat mengatakan ini hakikat. Wadah? Ini dulu yang kita pahami. Jadi istilah hakikat, majaz ini tidak dikenal oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama yang setelahnya. Jadi konsep pembagian ucapan ini, sebenarnya kita tidak mengingkari pembagian ilmu. Udah kita sebutkan. Sama seperti al-kalam, ucapan dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi isim, terbagi menjadi fi'il, dan terbagi menjadi huruf. Walaupun konsep ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak pernah juga dikenali kalangan para sahabat, kita enggak mengingkari apabila pembagian ini tidak menentang syariat. Udah kita sebutkan di awal-awal kitab, ketika pembagian ilmu tidak laisa tauqifiyan, enggak harus ada dalilnya, ya kan? Sama kayak pembagian tauhid misalnya. Apakah hari kita dapatkan dalil secara gamblang menyebutkan tauhid itu terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat? Tidak pernah kita dapatkan. Nah, dan pembagian ini benar karena sesuai dengan istiqra', sesuai dengan hukum yang dikeluarkan dari dalil. Ketika meng-cross check seluruh dalil istiqra' tam atau istiqra' naqis, kita dapatkan bahwa hukum yang dikeluarkan dari dalil itu tauhid itu terbagi menjadi 3. Begitu juga apabila ada yang membaginya menjadi 2, enggak masalah. Baik, kembali kepada majaz. Ketika ucapan kalam, ucapan di dalam bahasa Arab dibagi menjadi majaz dan hakikat secara pembagian saja, ini tidak masalah. Enggak ada yang muskilah. Tapi ketika mereka gunakan majaz ini untuk menolak sifat Allah, di sini titik permasalahan. Jelas? Ketika mereka gunakan pembagian majaz dan hakikat untuk menolak sifat Allah, kita ambil contoh ketika mereka mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Ini bukan maksudnya tangan tapi kekuatan, min babi majaz. Allah menyebutkan tangan dalam rangka majaz. Hakikatnya Allah menginginkan Allah punya kekuatan, bukan tangan. Nah, sampai di sini tergambarkan secara mujmal. Baik, kita kembali. Falamma tala alaihim al-amad min ahdi nubuwah. Nah, ketika bergesernya waktu kan gitu, sehingga jauhlah manusia dari masa kenabian. Fandarasat ulumun nasi bil arabiyyah. Kemudian merosotlah ilmu manusia dengan waqtalatat al-arabu bil ajam وتوسع الإسلام إلى مشرق الأرض ومغاربها فاندرست علوم الناس بالعربية. Nah, ketika Islam sudah menyebar, khususnya di zaman para sahabat dan tabi'in, kan orang-orang Faris, bukan orang-orang Prancis. Paris maksudnya Paris, bukan kota Paris, tapi Persia. Nah, ketika orang-orang Persia masuk ke dalam Islam, orang-orang Turki masuk ke dalam Islam, orang-orang Eropa masuk ke dalam Rum, masuk ke dalam Islam, orang-orang Habasyah, Afrika masuk ke dalam Islam, yang notabene-nya mereka bukan orang-orang Arab yang berbahasa Arab.
Jadi tinggallah mereka bersama kaum muslimin. Ada sebagian di Hijaz, ada yang sebagian di Irak, ada yang sebagian di Yaman dan seterusnya di tanah Arab. Tinggal sebagaimana kita sekarang. Maka menurunlah kualitas bahasa Arab. Wadah? Karena secara tabiat memang ketika orang-orang luar masuk ke dalam sebuah daerah, dan bisa jadi apabila yang menjadi mayoritas di daerah tersebut adalah orang luar, bisa dipastikan mereka akan memberikan efek kepada bahasa orang yang tinggal di situ. Wadah? Contohnya ini bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Misalnya ada sebuah kampung, kemudian datang orang-orang Sunda misalnya, mayoritas orang Sunda. Kita yang minoritas ngikut bahasa mereka atau mereka yang ngikut bahasa kita? Wadah? Otomatis yang minoritas akan mengikut bahasa mereka, sedikit atau banyaknya, kan gitu. Konsepnya demikian. Maka dari situ berubahlah banyak apa? Konsep bahasa Arab, tidak memikirkan lagi kalimat i'rabiyah. Enggak ada lagi i'rabnya. Udah hampir enggak digunakan lagi kaidah-kaidah bahasa Arab yang difahami orang-orang Arab yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab fasih. Udah kayak alatul, makanya bahasa amiyah, ishtashti, ishtabi. Kayak sekarang di Yaman contohnya kayak gitu. Ishtashti yani artinya madza turid. Ishtabi yani apa yang kau mau juga, sama madza turid. Ini kalimat dari mana kan gitu. Indakko, ketika kita jumpa sama orang Yaman, sampai kata mereka orang-orang Inggris itu kan menjajah Yaman sekian tahun. Nah, ada kalimat yang memang mereka ubah gitu. Mereka ubah. Maksudnya ada kata serapan dari Inggris, mereka ubah gitu. Orang Inggrisnya merubah bahasa Arab orang-orang sekitar. Nah, begitulah konsep apa? Perubahan bahasa. Wah, enggak kayak zaman dulu lagi orang-orang Arab yang asli, orang-orang Arab Badui. Makanya zaman sekarang pun orang-orang Arab Badui itu masih menjaga kosakata bahasa Arab yang baik dan benar. Karena kenapa? Karena sedikit orang-orang luar yang masuk ke situ. Wah. Baik. Fatatawwara ilmu al-Arabiyah. Nah, makanya kan yang pertama kali, lupa siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu. Ketika anaknya bertanya kepadanya, lupa orangnya. Ketika anaknya bertanya kepadanya, ya abi, ma ajmal an-nujum, ma ajmalun nujum, katanya, ma ajmalu an-nujum. Nah, kata ayahnya kawakibuha, yakni bintang-bintangnya. Laisa qasdi, yakni bukan maksudku bertanya tentang bintang apa yang paling bagus, tapi dia takjub terhadap bintang-bintang itu. Harusnya ma ajmala an-nujum. Yani kalimat ta'ajjubiyah, bukan bertanya. Lihat. Nah, dari sini dia melihat, oh kok kayak gini bahasa anakku ini. Dia maksudnya apa? Kalimat ta'ajjub, tapi dia gunakan dengan konsep bertanya. Ini kan salah dalam bahasa Arab, makanya harakat saja bisa mengubah makna. Sehingga dibuatlah kaidah bahasa Arab untuk memudahkan orang-orang ajam mempelajari bahasa Arab. Wadah. Sebenarnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya ini diletakkan, dibuat, disusun untuk memudahkan orang-orang ajam mempelajari bahasa Arab. Adapun orang Arab yang sudah sesuai lisannya dan pemahamannya dengan bahasa Arab, nggak perlu sebenarnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, muncullah ilmu nahwu, kan gitu. Fadhahara ilmu nahwu wal balaghah, ilmu balaghah. Nah, di dalam ilmu balaghah inilah ada pembahasan al-majaz. Ada pembahasan al-majaz. Maka yang dikatakan juga ilmu al-bayan, penjelasan, kan gitu. Was-sarf, ilmu saraf, wal adab, wal urud, wa ghairuhu min fununi al-arabiyah. Makanya S1, S2 itu ada banyak jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu jurusan, kemudian ada pembagiannya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu urud. Nah, begitu juga ada ilmu balaghah dan seterusnya, ada banyak pembagiannya gitu. Baik. فظهور تقسيم كلام العرب إلى الحقيقة والمجاز إنما في القرن الثالث بعد القرون المفضلة. Lihat, ini nukta muhimmah. Munculnya pembagian
ucapan orang-orang Arab menjadi hakikat dan majaz itu muncul di generasi ketiga, Al-Qarni Ats-Tsalits, di kurun ketiga. Setelah apa? Setelah habisnya generasi terbaik. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadha taqsim istilah hadithun ba'da inqida'il qurun ats-tsalatsa. Pembagian ucapan orang Arab menjadi bahasa, menjadi majaz dan hakikat, ini apa? Istilah yang hadis, maksudnya baru, tidak pernah datang dari para salaf setelah generasi terbaik tentunya. Lam yatakallam bihi ahadun minas sahabati wala minat tabi'in lahum bi ihsan wala ahad minal a'immatil masyhurin fil ilm كمالك والثوري والأوزائي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو ابن العلا ونحوهم. Lihat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pembagian ucapan, maksudnya ucapan Arab, karena konteksnya kita berbicara tentang bahasa Arab, tidak pernah kita dapatkan ada yang membaginya menjadi majaz dan hakikat. Tidak para sahabat, kata Ibnu Taimiyah, tidak tabi'in, tidak para imam yang masyhur seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, tidak juga para imam yang memang mutakhassis dalam ilmu bahasa Arab seperti Al-Imam Al-Khalil wa Sibawayh wa Abi Amr ibn al-Ala wa nahwihim. Tidak pernah mereka membagi ucapan Arab itu menjadi majaz dan hakikat. Wadah? Sampai di sini kita faham dulu. Taib. Fa inna taqsim al-alfaz ila haqiqah wa majaz innama ishtahara fi al-mi'ah ar-rabi'ah. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pembagian lafaz, pembagian ucapan menjadi hakikat dan majaz sesungguhnya itu dikenal di generasi selanjutnya, yakni setelah 300 tahun terakhir, 400 ke atas, 300 400 ke atas. Wa dhaharat awailuhu fil mi'ah ats-tsalitsah. Yang pertama-pertamanya itu muncul ungkapan majaz ini di 300 Hijri, di awal-awal. Wa ma alimtuhu mawjudan fil mi'ah ats-tsaniyah. Aku tidak mengetahui, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Ibnu Taimiyah muhaqqiq, yani ahlul ikhtisas yani fi hadzal bab. Aku tidak mengetahui adanya yang mengungkapkan ucapan Arab itu menjadi hakikat dan majaz di 200 tahun pertama. Yani 100 200 itu enggak ada diketahui, itu muncul di 300. Jelas. Wa awwalu man takallam bil majaz huwa Abu Ubaidah Ma'mar al-Muthanna fi kitabihi fi tafsir al-musamma majaz al-Quran. Yang pertama kali dikenal mengungkapkan istilah majaz itu Abu Ubaidah Ma'mar al-Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar al-Muthanna. Ini yang pertama kali mencetuskan kalimat majaz di dalam bahasa Arab. Dan dia memiliki kitab tafsir namanya Majaz al-Quran. Taib. Di sini di hasyiyah, di footnote, kitab ini Majazul Quran, asma'uhu gharib al-Quran, di antara nama-namanya gharibul Quran, wa ma'ani al-Quran, wa i'rabul Quran, wa majazul Quran. Wa yadhharu anna hadhihi al-anawin ismun li kitabin wahid. Yani nama-nama yang banyak ini, asma'ul Quran atau apa, majazul Quran, gharibul Quran, itu kitabnya satunya sebenarnya itu, cuma judulnya saja yang banyak. وعبر عنه بما فيه من هذه المواد العلمية وأشهر هذه التسميات مجاز القرآن. Jadi kitab ini sebenarnya kitab tafsir yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang gharib. Di dalam Al-Quran kan ada lafaz-lafaz yang gharib. Apa makna lafaz-lafaz yang gharib? Lafaz-lafaz yang jarang didengar orang-orang Arab di zaman sekarang. Wadah. Lafaz yang jarang digunakan orang-orang Arab di zaman sekarang atau di zaman itu. Lihat, di zaman Abu Ubaidah
Ma'mar ibni al-Muthanna. Karena itu tadi, karena lemahnya bahasa Arab dan banyaknya orang-orang ajam yang memberikan efek terhadap ilmu bahasa Arab, sehingga mereka menggunakan lafaz-lafaz yang biasa. Ya, ini ada lafaz-lafaz yang biasa. Taib. Kemudian di dalam Al-Quran itu dikeluarkanlah lafaz-lafaz gharibul Quran, gharibul hadis. Nah, kenapa dikatakan gharib? Maksudnya asing, kalimat asing, karena lemahnya ilmu bahasa Arab di zaman itu, sehingga mereka tidak lagi mengenal bahasa itu, tidak mengenal lagi lafaz itu gitu. Nah, adapun di zaman Nabi SAW tentu tidak gharib, kan itu, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas berbahasa Arab, jadi masih bagus bahasa mereka. Taib. Walam ya'ni Abu Ubaidah di sini masih ada. Walakin ashharu hadhihi at-tasmiyat li kathrat isti'mal lafz al-majaz fi kitabih unzur tafsir al-lughawi ila akhirih. Al-maqsud Abu Ubaidah Ma'mar al-Muthanna menamakan kitabnya, kitab tafsirnya ini Majazul Quran. Wadih. Kemudian apa yang dimaksud majaz Al-Quran di kitab tafsir ini? Walam ya'ni Abu Ubaidah bil majaz ضد al-haqiqah. Abu Ubaidah ini yang menulis kitab Majazul Quran, bukan maksudnya majaz ini kebalikan dari hakikat. Kebalikan dari hakikat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walakin lam ya'ni bil majaz ma huwa qasim al-haqiqah. Abu Ubaidah ketika menulis Majazul Quran, bukan maksud dari Abu Ubaidah adalah kebalikan dari hakikat. Akan kita berikan nanti tafsir atau definisi dari hakikat dan majaz. Wa inna ma'ana bimajazil ayah ma yu'abbaru bihi 'anil ayah, tuh, yakni tafsir dari ayat. Tafsir dari ayat dia katakan majaz. Intaha kalamuhu, yakni kalam Ibn Taimiyah rahimahullah. Makanya mafhumul majaz inda Abi Ubaidah di footnote hasyiah nomor 3, ma yajuzu fi lughatil Arab min at-ta'biri 'anil alfaz wal asalib wa laysa al-majaz al-istilahi 'inda al-balaghiyin wa hadha dhahirun min kitabih. Naam. Jadi itu dia, kita kan menyebutkan bahwa ada di dalam ayat-ayat Al-Quran lafaz-lafaz yang gharib, yakni yang jarang didengar orang-orang Arab, sehingga Abu Ubaidah menafsirkan ayat-ayat dan mengeluarkan lafaz-lafaz yang gharib dengan menafsirkannya dengan lafaz yang lain. Nah, katanya ini majaz gitu. Ma yajuzu, ya apa yang boleh diungkapkan dengan kalimat sepadan gitu, padanan kata, afwan. Baik, wal ulama lam yunkiru mujarrad taqsim al-kalam ila al-haqiqati wal majaz. Para ulama tidak mengingkari ketika sebatas membagi ucapan menjadi hakikat dan majaz. Idza sahha ma'nahu wal maqsud minhu, kalau maknanya benar dan tujuannya baik. Wa inna ma ankaru dzalika idza kana al-ma'na wal maqsud minhu ma yuaddi ila mukhalafati syariah. Akan tetapi para ulama mengingkari adanya pembagian ucapan bahasa Arab di dalam bahasa Arab menjadi majaz dan hakikat apabila mengantarkan menyelisihi syariat, yakni menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, orang-orang batiniyah, perhatikan, kata mereka di dalam Al-Quran ini, ketika kita membaca wa aqimus shalah, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang dipahami orang awam adalah salat sebagaimana yang kita fahami, tapi mereka memiliki tafsir tersendiri. Mereka meninggalkan salat. Ini orang-orang khusus yang memahaminya. Wah, dan ini ada orang-orang tasawuf, gulatus sufiyah, ini ada dan ini real. Yang kata mereka ini ma'rifat, ini maksudnya hakikat. Ini orang-orang awam yang ketika membaca Al-Quran, syariat, kalian masih pada tingkat syariat. Sementara masyayikh mereka, guru-guru sufi mereka itu sudah sampai pada tingkat ma'rifat,
yang mengetahui tafsir yang batin di dalam Al-Quran, sehingga mereka tidak lagi salat, tidak lagi membayar zakat, tidak lagi saum ila akhirih. Nah, dan ini bantahan tentunya kepada siapa? Kepada ahlul kalam yang mengatakan bahwa dalil yang menetapkan sifat Allah ada hakikat dan ada majaz. Iya kan? Nah, akan kita sebutkan insyaallah. Baik. Ka'an ja'ala al-majaz fi nusus as-sifat sulaman li nafi qiyam as-sifat bi dzatillahi ta'ala. Nah, apa bentuk penyelisihan syariat yang mereka lakukan ketika mereka jadikan masalah majaz ini untuk menjadi tangga dalam rangka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah tidak punya sifat bagi mereka karena semuanya majaz. Wadih. Wa hadza ma fa'alahu ahlul kalam, dan inilah yang dilakukan ahlul kalam, orang-orang filsafat. Taib. Min awal, di sini ada footnote nomor 1, hasyiyah raqam 1, min awail al-mu'tazilah alladhi takallama fil majaz al-istilahi al-muqabil al-haqiqah huwa al-jahid wa ibnu jinni. Nah, di antara yang membagi ucapan bahasa Arab menjadi hakikat dan majaz dan menolak hakikat untuk menolak sifat Allah itu Jahid dari kalangan Mu'tazilah dan Ibnu Jinni, di antara ulama bahasa yang memiliki pemahaman i'tizal, dan dikembangkan lagi oleh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Makanya sebenarnya Asy'ariyah lucu mereka. Orang-orang Asy'ariyah membantah orang-orang Mu'tazilah, tapi mereka berjalan pada konsep yang sama secara umum dengan konsep Mu'tazilah. Kan lucu kan? Mereka bantah Mu'tazilah, tapi mereka pun samanya konsep mereka dalam memahami akidah. Contohnya masalah majaz dan hakikat. Wadih. Wa min al-Asy'ariyah, di antara kalangan Asy'ariyah Ar-Razi wal Izz ibni Abdissalam wa ghairihim. Makanya ada kitab Jinayatut Ta'wil al-Fasid 'ala al-Aqidatil Islamiyah, kezaliman takwil yang rusak terhadap akidah Islamiyah. Ini menjelaskan tentang masalah ini juga, masalah majaz. Jadi tidaklah semua ahlul bid'ah yang melakukan tahrif pada ayat yang menetapkan sifat Allah kecuali dia menyelisihi bahasa Arab. Ini konsep yang sangat dasar difahami oleh ahlus sunnah. Tidaklah semua ahlul bid'ah dari apapun kalangannya, ketika dia menolak sifat Allah pasti akan menyelisihi kaedah bahasa Arab yang baik dan benar. Jadi dusta kalau mereka itu orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, yang jaga baca kitab koneng, kan gitu apanya, motonya. Padahal mereka apa? Orang-orang yang zalim terhadap bahasa Arab, orang-orang yang melampaui batas terhadap kaidah dalam bahasa Arab. Subhanallah. Taib. Qala wa ahlul bid'ah fi babi al-asma'i was sifat minhum. Di antara juga ahlul bid'ah dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Wa fi babil iman, wa fi babil qadar, tuh perkara iman, dalam bab takdir juga mereka menyimpang. Bukan hanya dalam bab asma' sifat saja. Wadih. Contohnya masalah takdir lah. Kata mereka, manusia sebenarnya tidak memiliki kekuatan dan keinginan. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia melakukan perbuatan. Kan gitu. Allah menetapkan bahwa mereka punya keinginan. Ini dalam rangka majaz. Wadah. Makanya kata mereka, sebenarnya hakikat siapa yang mencuri? Allah yang mencuri. Siapa yang berzina? Allah yang berzina. Waliyadzubillah. Siapa yang melakukan kesyirikan? Allah yang melakukan kesyirikan. Ini hakikat konsep dari ucapan mereka karena masalah hakikat dan majaz.
Jadi bukan main-main masalah ini. Ini asal ini mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan, mengantarkan kepada penyimpangan. Wadah. Taib. Wa fi babi al-aqidati umuman, secara bab dalam perkara akidah secara umum. Walihada ikhtalafa al-ulama fi ta'rif al-majaz. Oleh karena itu, para ulama berselisih tentang definisi majaz. Wa hal huwa mawjud fil lughah? Yani apakah majaz ini ada enggak memang hakikatnya di dalam bahasa Arab? Wa fil Qur'anil Karim, atau di dalam Al-Qur'anil Karim, atau ghairu mawjud, atau enggak ada sebenarnya di dalam Al-Qur'anil Karim. Taib. Aqwalul ulama fi wuqu' al-majaz. Ucapan ahli ilm, para ulama tentang adanya majaz. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, apakah ada majaz di dalam dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah? Ini permasalahan yang pertama. Wuqu'ul majaz fil asma'i was sifat. Apakah ada majaz di dalam dalil yang menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib. Qala al-muallif rahimahullah, laqad ajma'a ahlus sunnah wal jamaah ijma'an yaqiniyan wa ittifaqan qat'iyan bila niza'in bainahum anna al-majaza laysa waqi'an fi asma'illahi wa sifatihi wa anna al-qawla bil majazi fi asma'illahi wa sifatihi bid'atun muhdathatun ahdathaha ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Telah sepakat ahlus sunnati wal jamaah dengan kesepakatan yang yakin, yang tidak ada perselisihan di situ, bahwa majaz tidak ada di dalam dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Enggak ada majaz, semuanya hakikat. Bahwa majaz tidak ada, tidak masuk ke dalam dalil yang menetapkan sifat Allah dan nama-nama Allah. Wa annal qawla bil majaz, bahwa siapa yang mengatakan adanya majaz dalam dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah, maka ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Sudah kita sebutkan yang pertama kali mencetuskan konsep ini adalah Jahid dan Ibnu Jinni dalam rangka menolak apa? Menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga Az-Zamakhsyari di kitab Al-Kasyaf. Taib. Ini masalah yang pertama. Apa tadi masalah yang pertama? Aba Rashid? Naam. Apa jawabannya? Nah, ahsan. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat tidak ada majaz di dalam dalil yang menetapkan nama dan sifat Allah. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alah ats-tsaniyah. Permasalahan yang kedua, wuqu'ul majaz fil Qur'ani was sunnah. Apakah ada majaz di dalam Al-Qur'an dan sunnah? Apakah ada majaz di dalam Al-Qur'an dan sunnah? Ini lebih umum. Karena di dalam Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an dan sunnah, tidak semua ayatnya menetapkan sifat Allah, kan gitu. Berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ibadah, berkaitan ila akhirih. Al-qaulul awal, ini khilaf di antara para ulama, kita akui, apakah ada majaz di dalam Al-Qur'an dan sunnah? Ini khilaf. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna madhhab jumhuril usuliyyin alladhina katabu fi usulil fiqh ila anna al-majaz waqi'un fil Qur'ani was sunnah. Madhhab jumhur para ulama usul fikih yang menulis kitab di usul fikih
itu lebih condong kepada adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lihat, ini lebih umum ya. Ini tidak berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, tapi hukum syar'i secara umum. Sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Bahrul Muhit li Zarkashi dan Mukhtasar atau Syarah Mukhtasar Rawdah li Tufi. Ini pendapat yang pertama. Taib, kita sebutkan dalil mereka. Maksudnya ahlu sunnah itu apa? Insaf dalam segala hal. Itulah yang dikatakan maudhu'i, artinya sesuai dengan yang ada gitu. Kalau memang ada khilaf, kita sebutkan ada khilaf. Kalau memang ada pendapat lain dari kalangan ahli sunnah, kita sebutkan pendapat lain. Enggak boleh kita sembunyikan gitu. Wajib jujur dalam beragama kan gitu. Apapun apanya, apapun permasalahannya. Taib. Dalil mereka yang mengatakan adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah terkecuali apa? Dalil yang menetapkan nama dan sifat Allah. Perhatikan ini. Kita enggak membahas tentang dalil yang menetapkan nama dan sifat Allah karena sudah selesai permasalahan, enggak ada majaz di situ. Sekarang di dalam Al-Quran dan Sunnah secara umum. Wadah. Taib. Awalan yang pertama, al-qaul bi anna al-Quran was Sunnah min kalam al-Arab. Wal majaz huwa min asalib al-Arab. Fayajuzu an yaqa' al-majaz fil Qur'an was Sunnah. Kata mereka, Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab. Adalah bahasa Arab. Ya enggak? Enggak ada yang menyelisih bahwa Al-Quran dan Sunnah bahasa Arab. Dan majaz ini masuk ke dalam konsep uslub bahasa Arab. Sebagaimana Al-Quran bahasa Arab, berarti Al-Quran juga memakai uslub dan konsep majaz. Ini kata mereka. Qiyas, kan gitu. Wadah. Taib. Ay na'am. Adhan, fadhal. Taib, kita lanjutkan. Permasalahan yang kedua tadi kita sebutkan bahwa apakah ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita sebutkan pendapat yang pertama, jumhur para ulama usul fikih mengatakan adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa dalil mereka? Dalil mereka sebagaimana Al-Quran dan Sunnah itu dalam berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah atau majaz itu berada pada bahasa Arab, berarti majaz itu masuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Wadah. Nah, al-qaul tsani, pendapat yang kedua, ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة من الأصوليين إلى أن المجاز غير واقع في القرآن الكريم والسنة. Maka pendapat sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanbaliyah dari kalangan usul fikih mengatakan bahwa majaz itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa dilihat di kitab Man' Jawaz Al-Majaz li Syekh Muhammad Asy-Shinqiti. Taib. Apa dalil mereka yang mengatakan tidak adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah? Awalan, kata mereka, inna salaf as-salih humul ladhina fassaru al-Quran wa sunnah kamilan wa lam yarid anhum annahum qalu hadhihi haqiqatun wa hadha majaz wa innamal kalamu yufhamu minhu min khilali siyaqihi. Kata mereka yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah, salafus salih, mereka lah yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak, para sahabat, para tabi'in, para a'immah yang kita sebutkan seperti Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan seterusnya, para a'immah yakni Imam Malik dan seterusnya. Maka tidak kita dapatkan mereka mengatakan ini majaz, bahwa ini hakikat. Akan tetapi kata mereka,
ucapan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu difahami sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan jumlah kata yang disusun dari ayat dan hadis. Wadah. Taib. Selesai permasalahan yang pertama. Yang kedua, afwan. Apa yang rajih di sini? Abu Darda? Tidak ada majaz. Kalau kita perhatikan yang pertama dan yang kedua, contohnya tadi yang dalil yang pertama, apa kata mereka yang mengatakan adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah? Ahsant. Al-Quran dan Sunnah bahasa Arab itu masuk ke dalam majaz, ya udah masuk juga kepada Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalil yang menetapkan sifat Allah, kan gitu. Yang mengatakan nggak ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah, kata mereka apa? Para salaf tidak pernah menafsirkan dengan ini majaz, ini hakikat. Yani hada khilaf lafzi. Khilaf lafaznya saja itu. Wadah. Fa'adh-dhahir min hadhil aqwal, dari dua pendapat ini mengatakan ada atau tidak, ini khilaf lafaznya saja itu. Yang mengatakan tidak adanya majaz ketika Allah menyebutkan wakhfid janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah sayapmu dengan ketundukan, kan gitu. Janaha dhull yakni sayap kehinaan, ketundukan, minar rahmah karena kasih sayang. Nah, apakah kita memiliki sayap? Ini kata mereka, ini kita ambil contoh. Apakah ada sayap kita? Sementara Allah menyebutkan wakhfid janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Maksudnya kepada kedua orang tua. Apakah kita punya sayap? Yang mengatakan adanya majaz, ini min babi majaz. Maksudnya adalah ketundukan, ketawaduan dan seterusnya. Yang mengatakan tidak adanya majaz, apa yang kalian katakan? Uslub bahasa Arab. Uslub bahasa Arab mengungkapkan bahwa ketundukan dengan menundukkan sayap. Yani khilaf lafzi. Wadah. Taib. Kenapa yang mengatakan tidak adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kata mereka supaya menutup celah, jangan sampai orang-orang ahlul bidah dari kalangan ahlul kalam mengatakan adanya majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menolak sifat Allah. Ini sebenarnya sebatas apa? Sadd dzari'ah. Tapi sebenarnya khilaf lafzi, la musyaha fil istilah. Akan kita sebutkan nanti definisi majaz yang dibolehkan dan apa majaz yang tidak dibolehkan. Dan majaz juga memiliki syarat. Enggak bisa suka hati, oh ini majaz, bukan hakikat yang dimaksud dengan tangan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah punya tangan, bukan tangan tapi kekuatan. Yani sebatas dugaan, sebatas klaim, tidak menunjukkan dalil, maka enggak boleh. Harus ada syaratnya. Ketika kita mengeluarkan sebuah statement, harus memiliki landasan, kan gitu. Apa murajjihnya? Taib. Permasalahan yang ketiga, wuqu'ul majaz fil lughatil arabiyyah, adanya majaz di dalam bahasa Arab secara umum. Ini permasalahan yang berbeda dengan yang kedua dan ketiga, lebih luas lagi. Kata mereka yang pertama tadi, yang kedua kan mengatakan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran, tapi kata mereka di dalam bahasa Arab ada majaz. Wallah, kata mereka di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada majaz, tapi di dalam bahasa Arab secara umum ada majaz. Taib. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama pada masalah yang ketiga adanya majaz di dalam bahasa Arab. Dhahaba jumhur al-usuliyyin wa ahlul lughah ila anna al-majaz waqi'un fil lughah. Telah berpendapat mayoritas ulama bahasa dan usul fikih mengatakan bahwa majaz itu ada
di dalam bahasa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qaul ats-tsani, dhahaba Daud al-Zahiri wa ba'd asy-Syafi'iyyah wa Syekh Muhammad al-Amin asy-Shinqiti ila anna al-majaza ghairu waqin fil lughati asla. Maka pendapat Daud al-Zahiri, sebagian Syafi'iyah dan Muhammad Amin asy-Shinqiti mengatakan di dalam bahasa Arab tidak ada majaz. Di dalam bahasa Arab tidak ada majaz. Akan kita sebutkan nanti mauqif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa sikap dia tentang majaz ini? Karena Syekhul Islam muhaqqiq pada perkara bahasa, khususnya berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Baik. فمن خلال الاختلاف الذي حصل بين أهل العلم اختلفوا في تعريف الحقيقة والمجاز ونختصر على هذا. Nah, berdasarkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang permasalahan yang terjadi antara apakah ada majaz di dalam nama-nama dan sifat Allah atau tidak, telah sepakat para ulama tidak ada majaz. Kemudian apakah ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah? Ada dua qaul. Yang ketiga, apakah ada majaz di dalam bahasa Arab? Dua qaul juga. Taib. Awalan, ta'rif al-haqiqatul majaz. Definisi hakikat dan majaz, kan gitu. Karena itu tadi, ketika ada yang melarang adanya majaz, maksud dia majaz itu begini. Sementara yang mengatakan adanya majaz, maksud dia majaz itu begini. Beda maksud mereka. Kan itu. Tapi namanya majaz juga. Ini menjadi perselisihan. Taib. Al-haqiqah istilahan, hakikat secara istilah, al-lafzu al-musta'mal fi ma wudi'a lahu fi istilahi takhatub. Sebuah lafaz yang digunakan, yang diletakkan untuknya pada istilah orang yang atau pihak yang berbicara. Sebuah lafaz yang digunakan, yang diletakkan untuknya pada istilah yang, yakni pihak yang berbicara. Sebuah lafaz yang digunakan fima wudi'a lahu, pada yang diletakkan untuknya. Ma makna yang di fima wudi'a lahu? Contohnya singa hewan buas. Kita pahami kan, singa hewan buas. Nah, singa ini diletakkan lafaz singa untuk hewan ini. Itulah fima wudi'a lahu. Jadi ada zatnya. Ya enggak, ada fisiknya gitu. Contohnya ini. Apa namanya ini? Nah, bendera. Nah, kalimat bendera, lafaz ini diletakkan untuk benda ini. Bendera pun kalimat jinsnya itu umum, kan gitu. Bendera apa yang kau maksud, kan gitu. Kalau ini merah putih, tapi kita fahami qadar mushtarak itu apa? Bendera. Begitu juga dengan ini, tisu. Nah, diletakkan untuk ini zatnya gitu. Wadah. Itulah yang dimaksud dengan fima wudi'a lahu, yang diletakkan untuk zat itu. Fi istilah takhatub, pada istilah yang sedang berbicara. Wa qayyida fi istilah takhatub liyukhrij bihi al-istilahat al-ukhra. Kenapa dikatakan istilah yang sedang berbicara? Untuk mengeluarkan istilah yang lain. Nah, udah kita sebutkan kan gitu. Illah, kalimat illatun, ini kan diantara lafaz, ya ini lafaz mushtarak pada istilah ahlul hadis, kecacatan di dalam hadis. Dalam istilah kedokteran, illah itu penyakit. Bayangkan, penyakit ini kecacatan, tapi ada kadar yang berserikat kan itu, berarti penyakit, sama-sama sakit. Taib, sama-sama rusak dia. Fa innaha وإن كانت لفظ مستعمل فيما وضع له في الاصطلاح لكن لا في اصطلاح التخاطب بين الناس عامة. نعم.
Kenapa? Karena contohnya dabbah, kalimat dabbatun, istilah orang-orang Mesir itu digunakan untuk himar, untuk keledai, untuk keledai, dabbah. Tapi di istilah orang-orang Arab yang lain, dabbah itu hewan yang ditunggangi secara umum di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran lebih luas lagi. Segala sesuatu yang berjalan di muka bumi dikatakan dabbah. Sebagaimana Allah katakan kan kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kullu ma yadubbu 'alal ard, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Termasuk manusia, binatang dan seterusnya. Ini lebih umum lagi. Nah, istilah orang Mesir, dabbah itu apa? Keledai. Inilah yang dimaksud istilah takhatub. Siapa yang berbicara? Apakah orang Mesir? Apakah orang Yaman misalnya? Maka pentingnya memahami istilah yang digunakan, siapa yang berbicara gitu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, yang paling memahami ucapan Allah adalah Rasulullah, dan yang paling memahami ucapan Rasulullah adalah para sahabat, kan gitu. Maka hendaknya menafsirkan tafsiran yang sesuai yang ditafsirkan Rasulullah dan para sahabat ketika Al-Quran. Dan ketika hadis, kita dapatkan hadis, kita ambillah tafsiran para salafus saleh. Kan harusnya demikian, bukan mengambil ucapan mathalan Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi atau yang semisal Ar-Razi, Al-Juwaini, orang-orang mutaakhirin yang jauh dari ilmu para salaf, yang mereka sendiri tidak begitu menguasai ilmu para salaf, sehingga mereka keluar dari apa? Dari konsep para salaf dalam memahami sifat Allah. Orang filsafat yang mereka pakai, yang berjalan mereka ilmu filsafat Aristoteles, inilah yang mereka jadikan rujukan. Baik. Al-majazu fil istilah atau al-majazu istilahan, secara istilah majaz tadi apa? Hakikat. Al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi istilah at-takhatub, sebuah lafaz yang digunakan, yang diletakkan untuknya, itu maksudnya tadi zatnya itu ada kan gitu, fi istilah at-takhatub. Adapun walaupun definisi ini di sebagian dikritik oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-majazu fil istilah, adapun majaz dalam istilah, al-lafzu al-musta'mal fi ghairi mawdi'ihi ala wajhin yasih, sebuah lafaz yang digunakan, bukan pada letak yang diletakkan untuknya, bukan pada tempat yang diletakkan untuknya. Sebuah lafaz yang digunakan bukan pada tempat, bukan pada posisi yang diletakkan untuknya, akan tetapi penggunaannya itu benar gitu, ala wajhin yasih. Taib, kita ambil contoh kalimat asad dalam bahasa Arab. Asad apa artinya, Kevin? Kevin, apa arti asad? Singa. Nah, wadah. Ketika seseorang mengatakan ra'aitu asadan, aku melihat seekor singa, apa yang terbesit di pikiran orang yang mendengarkan ucapan ini? Yang terbesit di pikirannya adalah singa, hewan yang buas. Sahalala. Nah. Kemudian ini hakikat, ini katakan hakikat karena lafaz al-lafzul musta'mal fi mawdi'a lahu fi istilah at-takhatub. Sebuah lafaz yang digunakan, yang diletakkan untuk zat itu gitu. Makanya ketika mengatakan ra'aitu asadan, aku melihat singa,
Maka yang dimaksud dengan singa di sini adalah apa yang terbesit pikiran manusia adalah singa hewan. Ketika ada yang mengatakan di jumlah yang kedua, ra'aitu asadan yakhtubu ala mimbar mushta'ilan. Aku melihat singa khutbah di atas mimbar berapi-api. Apa yang difahami? Adalah seorang khatib, seorang yang khutbah. Nggak mungkin apa? Seekor singa khutbah, kan gitu, lari nanti orang. Wadah. Yang kedua ini adalah majaz. Kenapa majaz? Al-lafzul musta'mal fi ghairi mawdi'ihi ala wajhin yasih. Sebuah lafaz yang digunakan bukan pada zat yang diletakkan untuknya, kan gitu, tapi wajhin yasih, yakni bil qarinah. Sebagian mengatakan ada qarinahnya. Apa qarinahnya? Yakhtubu ala mimbar. Dia khutbah di atas mimbar. Wadah. Baik. Inilah yang dikatakan mungkin dalam istilah bahasa Indonesia apa lebih tepat? Personifikasi. Hah? Nah, bagaikan rumput yang bergoyang. Ya kan? Karena memang rumput itu bergoyang, tapi secara penggunaan bahasa Indonesia bergoyang maksudnya untuk makhluk yang hidup, yang berakal gitu biasanya. Dalam istilah bahasa Indonesia majaz personifikasi dalam rangka menyerupakan, kan gitu. Taib. Ala kullin bahasa Indonesia terserahlah apa istilahnya. Taib, kita kembali ke bahasa Arab. Kenapa kita gunakan majaz, Bang Arun? Kenapa orang yang mengatakan misalnya ra'aitu asadan yakhtubu ala mimbar mushta'ilan, aku melihat seseorang, yakni melihat singa khutbah di atas mimbar berapi-api. Kenapa dia ingin, mengapa dia mengungkapkan dengan kalimat asad? Karena dia ingin menyerupakan orang yang khutbah ini dengan singa yang hakiki. Dia ingin menyerupakan, yakni tidak sempurna penjelasan dia apabila apa? Hanya sebatas ra'aitu rajulan yakhtubu ala mimbar. Aku melihat seseorang laki-laki yang khutbah di atas mimbar. Ini kurang kena penyampaiannya. Inilah keindahan. Makanya kan dalam bahasa Indonesia pun kayak gitu tadi, memperindah bahasa, menyempurnakan penyampaian. Nah, ketika dikatakan singa, ya ini langsung terbesit, kita ingin menyerupakan orang yang khutbah ini benar-benar kayak singa. Dan kenapa dipilih kalimat singa? Tidaklah kalimat singa kecuali ada, ya ini ada sifat yang menyerupai. Dikatakan alaqah di dalam istilah balaghah. Ada hubungannya, kan gitu. Apa alaqahnya? Keberanian, kewibawaan, karena ada pada singa. Makanya singa itu hewan yang berwibawa. Makanya orang dinamakan dalam bahasa Arab asad, fahad, tapi nggak ada himar. Keledai. Tidak pernah orang Arab menamakan anak-anaknya himar. Tapi apa? Asad, kan itu. Tuh. Yani singa, asadullah, singa Allah, tuh. Kenapa? Karena ketika berperang pemberani. Begitu juga Saifullah. Kenapa? Karena pedang itu dilambangkan tuh qadar mushtarak, yakni peperangan, kekuatan, kegagahan. Wadah. Makanya orang-orang Arab menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan yang memang dikenal apa? Dengan kewibawaan, sifat yang apa? Rujulah, gentleman, maskulin. Tidak pernah menamakan misalnya kucing. Kan gitu. Kenapa? Karena mereka menginginkan sifat itu gitu. Ketika Anda mengatakan ra'aitu asadan yakhtubu ala mimbar, aku melihat singa sedang khutbah di atas mimbar. Kita ingin menyerupakan orang yang khutbah ini memang kayak singa beneran. Itulah digunakan majaz. Makanya al-lafzul musta'mal fi ghairi mawdi'ihi ala wajhin yasih. Naam. Makanya di sini wa makna qaulihim ala wajhin yasih isyaratan ila ma syaratuhu fil majaz. Karena ada syaratnya. Majaz itu enggak suka hati ini majaz, enggak, tapi ada syaratnya. Fa bihaitsu idza wujida ma syaratuhu kana majazan wa illa kana baqiyan ala mawdi'ihi al-asli wa huwa al-haqiqah. Hukum asal ucapan seseorang, ucapan yang berbicara dibawa kepada hakikat bukan kepada majaz. Ini kaidah dalam bahasa. Sampai ada qarinah, sampai ada tanda yang memalingkannya dari hakikat kepada majaz.
Wadah? Akan datang nanti syurut. Cuma kita lanjutkan sampai habis. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Besok libur kita. Jelas. Yang pertama, kaidah hukum asal ucapan itu dibawa kepada majaz, dibawa kepada hakikat sampai kita dapatkan yang memalingkannya dari hakikat kepada majaz. Contohnya tadi ketika misalnya anak katakan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar mushta'ilan, aku melihat singa khutbah di atas mimbar berapi-api. Apa yang memalingkan dari kalimat hakikat kepada majaz? Kalimat khutbah di atas mimbar berapi-api, ya kan? Itu tandanya bahwa yang dimaksud dengan singa di situ adalah seseorang, bukan hewan buas yang kita kenal. Itu sebenarnya, itu yang memalingkannya. Ya enggak? Atau ra'aitu bahran yaktubu kitaban, aku melihat bahar, lautan. Maksudnya apa? Seorang alim. Ini kiasan, ungkapan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyempurnakan penjelasan, keindahan bahasa. Bukan enggak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena itu tadi. طيب القاعدة في ثانيا شروط حمل اللفظ على المجاز. Apa syarat-syarat yang boleh membawa lafaz yang hakiki kepada majaz? القاعدة في حمل الكلام على المعنى المجازي أن المجاز لا يصار إليه إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة. Yang pertama, tidaklah sebuah lafaz, sebuah ucapan boleh dipalingkan dari hakikat kepada majaz. Yani sebuah ucapan tidak boleh dipalingkan kepada majaz kecuali ada yang menghalanginya untuk ditetapkan secara hakikat. Ada penghalangnya. Inda imtina'i hamlil lafzi alal haqiqah. Ada penghalangnya dia. Ada qarinahnya, ada tandanya, ada speknya. Famata amkana hamlu al-lafzi 'ala al-haqiqah imtana'a hamluhu 'ala al-majaz. Nah, kapan saja mungkin bisa kita bawa lafaz kepada hakikat, maka tidak boleh dipindahkan kepada majaz, enggak boleh dikatakan majaz. Wa wajaba hamluhu 'ala al-haqiqah, dan wajib menetapkan secara hakikat, dan hukum asal ucapan seseorang atau ucapan sebuah pihak dibawa kepada hakikat, bukan kepada majaz. Wa mata imtana'a hamluhu 'ala al-haqiqah liwujudil qarinati ad-dalati 'ala hadzal imtina' humila hina idzin 'ala al-majaz. Nah, kapan ada qarinah, ada tanda, ada dalil yang memalingkannya dari hakikat kepada majaz, maka baru boleh dibawa kepada majaz. Qala Ibnu Najjar rahimahullah, kal asadi mathalan, katanya seperti lafaz asad, singa. Fa innahu lil hayawan al muftaris haqiqatan. Lafaz singa diletakkan untuk hewan buas yang kita kenal. Warnanya kuning. Kuning apa oranye? Hah, Kevin? Tergantung lah ya. Itulah antara kuning dan oranye kan. Yang kita kenal ya ini gondrong yang berbulu kan gitu. Itu dikatakan singa, maksudnya singa jantan. Kalau singa betina namanya labwah. Kalau asad singa. Usamah pun maknanya singa. Singa itu ada banyak maknanya dalam bahasa Arab. Wadah. Qala walirrajuli syuja'i majazan. Singa juga, lafaz singa diungkapkan untuk seorang yang pemberani. Seorang yang pemberani, yang berwibawa, yang gagah. Dalam rangka apa? Majaz. Fa idza utliqa wala qarinatan kana lil hayawan al muftaris. Nah, apabila diucapkan asadun, kalimat singa, dan tidak ada qarinahnya yang
malingkannya dari hakikat kepada majaz, maka wajib dibawa kepada makna hakikat, yakni hewan buas. Contohnya ra'aitu asadan, aku melihat singa. Ya enggak? Maka yang dimaksud itu apa? Singa yang hakiki, yakni hewan buas yang kita kenal. Li'annal asla al-haqiqah. Karena hukum asal ucapan itu dibawa kepada hakikat, bukan kepada majaz. Wal majazu khilaful asli. Dan majaz itu yakni berbeda dengan asal, kan gitu. Kemudian apa syarat-syaratnya? Ada 3 syaratnya secara umum. Ini yang disebutkan di Syarah Kawakib Al-Munir, ucapan Ibnu Najjar di antara ulama lughah. Syurutnya ada 3. Ini juga disebutkan di Zarkashi Al-Bahrul Muhit dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa. Syurutnya ada 3. Yang pertama, al-aslu fil kalam hamluhu 'alal haqiqah la 'alal majaz. Hukum asal ucapan itu dibawa kepada makna yang hakiki, tidak kepada majaz. Contohnya ketika seseorang mengatakan ra'aitu asadan, ya dibawa kepada hewan buas yang hakiki, yang punya taring dan warnanya kuning dan seterusnya sifatnya. Hukum asal ucapan adalah hakiki, bukan majaz. Yang kedua, wujudil qarinati allati tahmilul kalama 'alal majaz. Adanya qarinah. Qarinah ini susunannya bagaimana? Rangkaian kalimatnya bagaimana gitu. Inilah yang menentukan maknanya. Contohnya apa? Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar mushta'ilan. Aku melihat singa khutbah di atas mimbar berapi-api. Nah, kalimat khutbah di atas mimbar berapi-api, inilah dikatakan qarinah, tanda yang menunjukkan bahwa singa yang dimaksud adalah apa? Hewan buas atau seseorang? Nah, seseorang. Yang ketiga, wujub al-alaqah baina al-majazi wal haqiqah. Wajibnya adanya al-alaqah, hubungan, musyabahah, imma sababiyah dan seterusnya, antara majaz dan hakikat. Contohnya tadi, rajulun syuja', bukan hanya pemberani saja tapi berwibawa, kan gitu juga kan? Karena singa itu dilambangkan, lihat, dilambangkan dengan sifat pemberani dan berwibawa. Makanya singa lebih banyak diam dibandingkan anjing. Anjing lebih banyak melolong. Karena melolong menunjukkan banyak bicara. Makanya sering pepatah mengatakan kan gitu. Apa istilahnya? Ayo, anjing melolong kafilah berlalu. Apa artinya? Ayo, kafilah yakni qafilah dalam bahasa Arab. Nah, ini orang yang berjalan kan gitu. Anjing melolong dan orang-orang berjalan enggak dipedulikan. Kenapa? Karena itu tadi. Memang kebiasaan dia banyak bersuara. Berbeda dengan singa. Ini kan sifat yang menjadi kekhususan bagi singa gitu. Yang dikenal dengan binatang yang kayak gitu, model yang berwibawa, yang sekali bergerak langsung habis, ya singa gitu. Berbeda dengan anjing yang suka melolong tapi enggak ada apa? Enggak ada faedahnya. Wadah. Jadi ada hubungannya kan gitu. Jadi ada hubungannya, apalagi contoh yang hewan yang disamakan dengan sifat manusia yang positif. Atau negatif juga lah, contohnya anjing tadi kan gitu. Ini tadi anjing banyaknya melolong, banyaknya berbicara, disematkan kepada orang yang banyak berbicara yang enggak ada faedahnya. Makanya itu tadi, anjing melolong kafilah berlalu digunakan untuk menyerang orang yang banyak ngomong kan gitu. Kenapa disematkan kepada orang yang banyak ngomong? Karena itu tadi, banyaknya ucapan yang enggak ada faedah tidak dianggap. Udah biarin gitu. Wallah. Ada alaqahnya, ada hubungannya. Taib. Inilah beberapa masail. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada lagi sedikit lagi. Enggak apa-apa kita ulang nanti sedikit murajaah. Nah, ada soal, pertanyaan? Masalah majaz dan hakikat ini berkaitan juga kepada mabda' al-lughah, permasalahan mabda' lughah, awal bahasa.
Ya kan? Dari mana awal bahasa? Contohnya singa lah, kita bahasa Indonesia singa. Siapa yang pertama kali meletakkan hewan buas itu dengan lafaz singa? Bakil. Bahasa Indonesia. Siapa guru bahasa Indonesia? Ya kan? Begitu juga dengan kalimat asad misalnya, lafaz asad. Nah, siapa yang meletakkan asad ini untuk hewan buas yang kita kenal? Wah. Masalah ini la ta'ila lahu, yakni sebenarnya enggak bisa kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Semuanya dhann, dugaan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam alaihissalam semua apa? Semua benda-benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam al-asma'a kullaha, maksudnya benda-benda dengan zatnya gitu. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nah, faqala anbi'uni ila akhir al-ayah. Kemudian apakah bahasa Arab ini? Contohnya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriani, bahasa Rusia, bahasa Turki, bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Indonesia ada banyak bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda ila akhirih. Apakah itu semua tauqifi, maksudnya dari mana datang asalnya atau yang mereka kembangkan sendiri? Hukum asalnya adalah tauqifi. Yani Allah mengilhamkan kepada, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah mengilhamkan kepada orang-orang Arab untuk mengungkapkan benda-benda tadi dengan bahasa Arab secara umum demikian, dan Nabi Adam pun secara dalil tadi mengetahui itu, tapi perkembangan bahasa itu sesuai dengan waktu dan tempat. Perkembangan bahasa, banyaknya kosakata yang digunakan itu sesuai dengan waktu dan tempat seiring perkembangan zaman. Makanya dalam bahasa Arab ada setiap tahun itu diperbaharui majma' atau mujamma' lughatul arabiyyah. Yani kalimat-kalimat yang baru yang digunakan orang-orang, seperti mungkin kalimat demokrasi dimasukkan ke dalam bahasa Arab, demokrati. Apa definisinya secara bahasa Arab? Itu ada kamusnya gitu. Karena di zaman dulu nggak ada. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an kan itu, waja'a sayyarah. Ini surah Yusuf, sayyarah. Maksud sayyarah di zaman itu adalah orang-orang yang berjalan. Tapi di zaman sekarang sayyarah itu adalah mobil. Wadah. Nah, maka hukum asal bahasa adalah tauqifiyah, dan Allah mengilhamkan secara umum kepada orang-orang Arab secara umum, kepada orang-orang Ibrani secara umum, kepada orang-orang Syriani secara umum dan seterusnya. Dan Nabi Adam pun mengetahui bahasa itu secara mujmal kan gitu. Kemudian bahasa ini dipengaruhi letak geografis, maksudnya tempat tinggal gitu. Tempat tinggal juga mempengaruhi bahasa. Makanya orang-orang Somali kan dekat itu ke Yaman itu. Jadi cuma Laut Merah biasanya mereka banyak yang bisa bahasa Arab. Semakin dekat ke daerah Arab, maksudnya Arab Semenanjung, itu lebih mudah untuk atau lebih banyak pengaruhnya kepada bahasa mereka. Makanya kita jauh kali kan ke Arab. Makanya walaupun sebenarnya kosakata bahasa Indonesia itu banyak dibangun di atas bahasa Arab, ini menunjukkan bahwa pengaruh bahasa Arab, karena banyaknya mungkin para pedagang, sebagaimana dipelajari sejarah dulu masuknya Islam dari Samudra Pasai kan gitu, daerah Aceh, daerah Barus, daerah sana lah. Pokoknya mempengaruhi apa? Mempengaruhi bahasa Indonesia. Ini butuh dipelajari lagi mungkin secara sejarah tentang peradaban Indonesia secara khusus, maka butuh apa? Mahal bahas atau literasi kita pun kurang membaca juga tentang peradaban perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana masuknya dan perkembangannya kan gitu, apa yang mempengaruhinya, apa yang digunakan di zaman dahulu, suku-sukunya. Allah alam, yakni masih menjadi apa? Menjadi bahan untuk diteliti. Walaupun sebenarnya bukan pengaruh yang bagaimana, cuma kan ya itulah ilmu itu ada saja apa namanya? Bahan untuk dicari gitu. Nah, ada pertanyaan yang kurang paham tadi berkaitan dengan materi.
Kalau enggak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.